Baik, nanti kalau ada unek-unek lagi sampein ya Pak ya. Kita lanjut ke acara selanjutnya nih ya, karena waktunya udah mendekati. Ya, acara selanjutnya adalah menyampaikan rencana. Ini baru rencana Bu ya, belum terjadi. Ya, kalau yang tadi udah terjadi Bu. Ya, itulah amalan soleh kita yang sudah kita lakukan. Kita udah kita lihatkan ya, udah dikabarkan lah ya. Nah, ini rencana ke depan ya. Walaupun kiamat mungkin buat besok, tinggal besok Bu, rencana harus bikin ya. Artinya tetap harus tanam pohon ya Pak Ustadz ya. Walaupun tahu besok mau kiamat, tanam pohon tanam aja. Ya artinya buat rencana aja nggak apa-apa. Ya. Nah ini rencana buat tahun 2025 sampai dengan 2027. Boleh gak? Ya boleh, namanya rencana kan. Kita lagi mengkhayal. Khoyal, bahasa Arab artinya apa Ustaz? Khoyal? Ya khoyal. Yang belum terjadi kita khoyal. Hukum Archimedes, hukum apa? Awalnya dari khoyal dia. Mikir aja menghayal kok buah bisa jatuh dari pohon. Kenapa ya? Mikirin dihayal ya, akhirnya jadi hukum ya. Hukum apa itu? Yang gravitasi. Nah, itu ya. Nah, Bu, yang 2024 udah terjadi nih ya. Ini cerita yang udah terjadi. Tadi ini hasilnya nih ya. Anggotanya 66 ya. Terus simpoknya 6.600.000, semuanya sekian, laba toko sekian sekian sekian, laba UJTK 0 masih ada, mudorobahnya dapat tadi ya 2 juta sekian. Nah, kalau gambarnya naik apa turun nih Bu? Naik ya Bu ya? Naik ya, bukan turun ya. Kalau naik berarti angkanya harus naik Bu ya. Anggota 66 pengennya sih 2025 nih 76. Naik 10 Bu ya. Oh, Pak Ryu menghayal aja 10. Kenyataannya satu aja susah. Dapetin satu orangnya susah, dua orangnya susah. Ya kalau saya doangnya susah. Kalau saya sendiri ya susah Bu emang. Ya. Udah, bini saya udah saya masukin. Anak saya udah masukin. Tuh, ini tinggal dia nih, tunggu 17 tahun. Tanggal 17 tahun. Ya kalau saya sendiri udah habis stok. Udah mentok dah tuh. Setiap tahun jatah satu-satu tuh saya udah ngelunasin lah hutang saya kalau seandainya target saya satu orang 1 tahun. Saya udah lunas, tinggal nunggu dia, ya kan? Itu. Nah, terus dapat 10 tahun 10 orang ini dari mana? Saya sendiri. Lah emang di koperasi punya saya sendiri. Lah yang 76 ini kan buat koperasi. Ya udah, jawabannya ya ibu-ibu lah, silakan Bapak, ya. Bini saya udah masuk belum ya? Nah, itu calon saya dakwahin nih. Jangan jangan bini yang nggak tahu di mana ya kan? Tetangga yang di mana? Silakan. Oh iya, ya. Jangan Pak Ryu, saya punya calon nih buat dimasukin koperasi di mana? Orangnya di Jakarta, di jauhan gitu kan. Nggak boleh orang Jakarta, harus orang Bogor. Ya. Baik, ya ini targetnya. Kalau kita dapat 76 orang, maka simpanan pokoknya nambah nggak? Nambah lah jadi 7.600.000, ya kan? Karena 100.000 kan. Nambah. Nah semuanya nambah kalau dianggap misalkan setiap orang masuk 25.000, minimal 25.000 kali 12. Nah tadi kan 10 ya, 10 kali 25.000 kali 12 bulan, ya tinggal ditambah ini ditambah tadi hasilnya ya jadilah segini gitu. Terus laba toko saya anggap naik 10% karena 10 orang naik gitu kan. Ya, semua naik Bu ya. Semua naik di tahun 2025. Terus kalau 2026 ya dari gambarnya aja udah naik Bu ya. Ya pasti naik lagi 2026. Tapi kita lihat nanti kalau 2025 ternyata Pak Ryu kalau 2026 86 orang 2025 aja udah 90 kok anggotanya. Ya kita rubah berarti udah nggak berlaku lagi itu. Khayalnya udah kelewatan. Ya, seandainya pas kita RAT 2025 nanti anggota udah 90. Ya yang ini udah gak kepake ya. Ya. Masa mau turun lagi 86 2006-nya enggak ya. Ini baru rencana kita, khayalan kita aja ya. Jadi nanti di 2027 hampir 100 orang, Bu. Padahal warga RW 13 khusus RW 13 emang ada berapa sih? Emang ada 96 orang? Enggak ada, Bu. Banyak banget. Berarti yang digarap masih banyak Bu ya. Calon-calon anggota masih banyak ya. Oke, kita lanjut lagi biar cepat. Nah, ini Bu. Kalau menambah jumlah anggota ya, tuh ada orang bule tuh ya. Ada orang tuh. Ada bule juga yang mau masuk.
Ya. Nah, ini caranya gimana supaya tercapai yang tadi khayalan kita, target kita? Ya, kita harus lakukan sosialisasi, Bu ya. Berdakwah lah kalau bahasa ini. Kita dakwahin, kita kasih pelajaran ya buat siapa ya? Buat calon anggota. Ya kalau kalau formilnya kalau bisa 4 kali dalam setahun nih kita panggil nih Pak RT-nya, warganya atau kumpulan arisan emak-emak nih ya. Entah di rumah siapa yang lagi arisan, datenginlah pengurus koperasi buat menyampaikan di sini ada koperasi loh. Koperasi ini banyak duitnya loh, mau Pak dibagi-bagi duitnya. Mau, tapi ada syaratnya, harus jadi anggota dulu gitu. Nah, kemudian kita adakan event kayak bazar. Kalau bazar kan nggak harus anggota yang datang, di luar anggota pun bisa datang, ya. Minimal 3 kali dalam setahun. Nah, ini nggak pernah tercapai, nggak pernah terjadi bazar ini karena apa? Ya kalau bazar kan harus ada panitia nih Bu yang ntar yang apa namanya yang nyusun nih jadi siapa. Nah ini bikin panitia aja susah banget nih ya. Kalau ngandelin hanya pengurus susah. Kayaknya nih saya perlu ibu-ibu juga nih. Saya akan undang Bu, kita mau adain bazar Bu di tanggal merah nih Bu. Misalkan tanggal merah ada hari apalah gitu ya, entah hari kesaktian Pancasila entah apa, kita bikin bazar Ibu. Nah, saya undang nih ibu-ibu. Kita mau di lapangan sono, apa mau di depan koperasi, apa di balai RW, kita bikin bazar. Ya, jangan ngandelin pengurus susah ya. Ibu-ibu aja dah. Mau nggak Bu? Tadi habis lebaran kalau ada tanggal merah kita bikin bazar Bu ya. Di balai RW aja Bu, ya. Biar adem. Kagak pakai tenda. Kemudian pasang spanduk atau banner untuk mengajak warga Indonesia menjadi anggota koperasi. Pasang spanduk tadi depan sono ya. Kepada para warga RW 013, kalau Anda ingin sejahtera dunia akhirat, masuklah koperasi, misalnya gitu kan. Ya, kebetulan lewat masjid, ke masjid dulu gitu. Itu contoh, tapi kita belum pasang, baru pasangnya di toko ya kan. Di tempat lain belum pasang. Nah, mungkin salah satu cara nih, salah 3 cara untuk supaya pertambahan anggota. Tapi Bu, nih yang saya maksud ini ada sosialisasi ini yang harus pengurus sih yang nyampein. Ibu-ibu juga bisa, bapak-bapak juga bisa, ya kan? Ke siapa? Ibda bin nafsik. Dahului dengan siapa orang terdekat kita. Kalau Nabi dulu dakwahin ke bininya dulu, gitu ya. Nggak mungkin dia langsung ke Abu Jahal. Ya, orang dekatnya dulu yang sehari-hari tidurnya bareng. Ya. Ya bisa. KTP-nya mana Bu? Oh jangan dulu, ya. Kalau dia KTP Jakarta tapi emang tinggal di sini boleh berdomisili namanya, bisa. Jadi di saran saya Bu ya, mengajak ya calon anggota yang terdekat. Terdekat ya tidur sebelah laki gue, bini gue, coba ajak. Oh nggak bisa. Yang terdekat lagi, ada anaknya yang udah 17 tahun. Wah, nggak bisa, anaknya udah pada kuliah, udah susah nih. Yang terdekat lagi, enggak kanan kiri, gitu depan. Itu yang terdekat, jangan yang jauh-jauh Bu. Yang jauh-jauh repot dari Bu. Ya. Oke. Ya. Terus kalau udah jadi anggota Bu, ya harus dididik. Kan pengetahuan dan pemahaman anggota. Iya, jangan karena yang ngajak orang tuanya kali gitu. Iya deh mah daripada durhaka, ini saya ikut koperasi. Ikut mau, nggak apa-apa. Tapi apa dia ngerti, paham? Enggak, dia cuma takut doang mamanya. Ya tapi bagus juga sih birrul walidaini ya kan. Berbakti kepada orang tua, dapat pahala juga. Tapi kan belum paham kan? Ya. Caranya apa ya? Bisa diajak nih kalau di puncak ada dinas koperasi ngadain pelatihan, ajak sono. Karena nginep gratis, makan gratis, pulang diongkosin. Tuh, kalau yang ngadain dinas koperasi. Nah, kalau yang ngadain pengurus koperasi, ya minimal dapat snack, ya kan, dapat minuman gitu kan. Itu namanya sharing knowledge ya. Pengurus memberikan sharing knowledge kepada anggota supaya apa? Paham. Kalau udah tahu, paham, sehingga semangat berkoperasi makin tinggi. Ya. Jadi kalau udah calon anggota udah masuk, jangan didiemin aja, Ibu ya. Pak, anak saya udah masuk nih Pak. Terus, ya udah biarin aja, jangan. Suruh ajak nih kayak gini nih, suruh aktif nih. Kalau ada sharing knowledge suruh datang. Bilang, RAT ada door prize-nya gitu kan. Pergi haji. Jika mampu. Dekat jalan kaki. Kalau nggak mampu jangan ya. Ini mana lagi nih udah ya. Nah sekarang yang kedua Bu, toko ya. Tadi anggota nambah, caranya ya. Ayo bareng-bareng lah kita. Sekarang toko mau naik kan Bu ya, pendapatannya Bu ya. Nah, caranya gimana? Ini caranya, ini tadi Bu,
ada harga eceran, ada harga grosir. Jadi kalau ibu beli satu sama beli 10 beda harganya bu. Ya, ibu beli satu saset kopi ABC atau kopi kapal api mix sama beli serenceng, harganya udah beda dan udah berlaku di koperasi kita. Makanya kalau ibu online cek beli satu sekian, saya coba tambahin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, beda harganya. Iya, beda gak harganya? Yang mana? Oke, nanti saya cek ya. Karena ada beberapa harga yang grosir ada, ya. Serenceng itu 10, ya. Kalau ada yang sama, berarti saya belum berubah lagi. Nanti saya rubah. Ya. Oh iya, kalau satu dus yang isinya 100 apa berapa renceng itu 20 renceng apa tuh? Beda lagi ya. Ya, belinya beda lagi. Tapi kalau beli 2 renceng ya sama satu renceng aja udah beda lah. Ya, insya Allah nanti ibu kalau belinya renceng masih harga sama kasih tahu Bu ya. Berarti itu saya belum rubah. Jadi ada harga yang eceran dan grosir memang. Ya, tapi nggak semua. Ya, ada beberapa. Nah, supaya apa? Ya ini supaya barangnya juga cepat habis. Ibu beli banyak sama beli sedikit juga beda ya. Bisa aja, Pak kan saya buat jualan juga. Ya udah berarti harganya. Ya contoh nih Mak Yayah kan buka warung juga jualan. Dia ngambil Indomie apa di kita? Mungkin di kita dia ngambil cuma 2.700 atau 2.900. Dia bisa jual 3.000 gitu kan, 3.500. Ini contoh itu Bu ya. Nah, kemudian diskon atau promo rutin tiap bulan. Nah, ini saya sebenarnya pengen begini Bu ya, ada diskon-diskon. Tapi saya perlu bantuan. Ada pulang ya? Iya, pulang, silakan. Ya, bilangin nama mama ya, sama Umi ya. Tuh SAU-nya tuh gede. Ya orang belanja saya banyak kan. Baik, jadi ini Bu, buat promo rutin tiap bulan ya. Waktu ada Mega sih saya udah diskusi sama Mega, cari barang-barang yang memang 2 atau 1 bulan lagi mau expired. Udah itu diskon-diskon gitu kan. Cepet habis. Ya udah keburu keluar jadi nggak bisa ini. Karena terus saya Bu. Saya kalau di kantor Bu, ya kesibukannya kan jadi dibagi 2 Bu ya, buat kantor juga, buat koperasi juga. Kalau saya nggak rapat sih, koperasi saya kerjain, saya cari ini barang-barang yang mana ini yang kira-kira mau expired yang bisa dipromo-promoin gitu kan. Ya memang belum saya lakukan. Dulu pernah saya lakukan ya. Waktu itu masih WFH, work from home. Jadi saya memang di rumah, saya bisa utak-utik gitu kan. Nah, sekarang saya udah di kantor lagi. Tapi kita coba lagi Bu ya. Kalau udah ada promo-promo yang harganya turun, ya kadang-kadang harga yang udah diturunin tuh, bukan kebutuhin juga gitu kan. Saya nggak butuh, turun juga buat apa orang saya nggak butuh sih. Tapi kita coba lagi Bu. Nah yang ketiga nih, anggota diharapkan menjadi penjual juga gitu. Kayak tadi Kang Nasi Uduk, ya dia beli bahannya di kita, dia jual lagi ya. Udah jadi ini sih, udah jadi gorengan dijualnya kan, udah jadi ini. Terus kayak Mayaya juga, kayak saya juga, saya jual lagi ke pedagang-pedagang gitu. Supaya apa? Ya, akhirnya pendapatannya naik, koperasi. Nah, wajib belanja minimal ini 50.000 nih, ini ketetapan nih. Ya, kalau mau meningkat lagi, naikin lagi nih bisa. Pak, jangan 50.000 deh. Kayaknya 50.000 kecil buat saya. Saya aja beli telur 2 kilo aja udah 50.000. Padahal saya kan beli nggak telur doang. Naikin deh, jangan 200.000 lah per bulan, saya sanggup kok. Nah gitu. Ibu sanggup, yang lain sanggup nggak? Kesian nih bapak-bapak nggak sanggup. Ya kalau 200.000 deh mikir dulu sama bininya gitu kan. Mah, Superindo kurangin dah gitu kan. Berani nggak? Ya. Jadi masih 50.000 Bu ya. Masih 50.000 aja nih, perjuangannya berat nih buat bapak-bapak. Ya, karena saya udah ngerasain. Tapi saya udah melampaui itu. Tapi ada mungkin bapak-bapak yang belum melampaui itu. Jadi belinya kebutuhan dia aja, kopi, kan? Karena buat dia doang. Kalau buat bininya, buat rumah tangganya, belum berani. Ya kan? Belum berani. Kenapa saya bilang belum berani? Ya saya juga dulu begitu belum berani. Nah, terus target keaktifan anggota 100%. Ini susah nih 100% nih. Ya. Udah tiap bulan saya pidatoin lah. Ya bukan pidato saya YouTubein sebulan 2 kali. Ya. Mungkin ahli jangan wajah saya kali yang ngomong gitu ya. Ya Pak, ya mungkin Pak RT atau Pak Rubiakto yang gantengan dikit gitu kali ya. Jadi ada perhatian gitu. Karena yang ini aki lagi. Ya mama aja udah nggak demen.
apa lagi didengerin kan. Pas baru lihat, oh Pak Aryo lagi, udah buru matiin, takut rusak HP-nya, jangan dibuka. Merusak mata. Ya, oke. Nah, kemudian bagi hasil. Bagi hasil masih sama Bu ya. Di tahun 2025 30 70. Buka cabang nah ini yang 7 nih. Mau buka cabang di mana? Di sini nih, rencananya di sini. Di tahun 2025 nih. Tapi kan perlu modal nih, 50 juta. Ya, 50 juta juga baru ini aja perkiraan. Sama izin, diizinin nggak sama Pak RW dan RT dan warganya. Jangan sampai ntar kita udah modalin, diprotes aja sama warga. Ini koperasi sembarangan, balai RW dibikin ruko gitu kan. Bikin toko, siapa yang izinin? Nah, ya repot. Tapi kalau udah diizinin warga, ya, oleh Pak RW-nya, Pak RT-nya, dan warganya, kita bikin, ya. Entah namanya toko RW 013, namanya apa aja lah boleh. Entah toko marbot apa gitu ya, boleh, ya. Yang penting itu milik koperasi. Nanti bagi hasil nih sama RW, karena kita harus bayar listrik, ya, bayar sewa tempat. Itu supaya ibu-ibu kalau belanja mungkin nggak kejauhan lagi, cukup sampai sini udah belanja. Niatnya sih gitu Bu ya, pengennya gitu. Tapi kita lihat nih ya, Pak RW kita dan Pak RT-nya dukung nggak? Ya. Kalau dukung, ya kita jalanin. Kalau nggak dukung, jangan. Ya. Harus persetujuan warga. Nah kemudian usaha ini Bu, bayar tagihan listrik. Nah ini, tagihan listrik, tagihan BPS, itu kan masih belum 100% Bu ya. Masih berapa orang. Nah, saya punya target Bu. Kalau bisa 100% Bu, artinya anggota wajib minimal 1 aja. Pak Aryo, saya udah bayar listrik, PDAM, PLN, My Republika, atau semuanya sudah bayarin sama tetangga saya sebelah. Gimana dong? Ya 1 aja. Ya udah, saya PLN aja deh. Supaya menggugurkan kewajiban, PLN aja deh sama koperasi. Biarin yang lain, saya udah terlanjur sama tetangga saya. Boleh. Bisa buka? Kira-kira gitu. 1 aja. Iyalah, pasti. Setiap transaksi ibu akan dihitung di SAU nanti. Pasti. Nah, pertanyaan saya, mau nggak ibu 1 aja transaksi? Jadi kalau semuanya mau 100%, kita ya wajib. Jadi nanti akan dipampang. Hari ini yang kagak transaksi PLN atau PDM nih orangnya gitu. Dari tanggal berapa tuh Pak? Kalau PLN kan tanggal 20 Bu ya, sebelum tanggal 20. Nah, kalau bisa sebelum tanggal 20 Bu, ya. Karena kalau tanggal 20 Ibu dapat surat cinta ntar. Kalau ya Bu ya, dapat Bu, maaf ini ada surat Ibu masih nunggak gitu. Saya Mbak ya, nanti saya bilang ininya aja nanti saya bilang. Iya. Ya. Jadi gini Bu, Pak Aryo kalau tanggal muda saya nggak punya. Saya dikasih sama anak saya nanti tanggal 15-an. Ibu pesan aja sama saya bayarin dulu. Jangan sampai tanggal 20 lewat. Ya artinya koperasi nalangin dulu. Supaya apa? Supaya ibu juga nggak kelewatan. Nanti paling saya laporan ibu, struknya udah ada kok. Bayar masih 0 tulisan bayarnya. Di bawahnya ada hutang. Nggak apa-apa ya emang kenyataan kok. Ya kita hutang. Nggak usah malu sama hutang. Nabi aja ngutang. Sunnah ngutang itu. Lah kan apa yang dilakukan perbuatan Nabi kan sunnah ya? Nah, ya artinya Nabi pun punya hutang. Bahkan bukan sama orang Islam hutangnya. Sama orang Yahudi lagi. Jadi boleh dong? Boleh. Sama orang Yahudi ngutang. Ya, tapi bayar. Sama orang Islam apalagi ya, tapi bayar juga. Nih repot sama orang Islam malah kagak bayar. Sama Yahudi aja dikejar-kejar sama orang Yahudi, debt collector. Lah iya, ya. Oke ya Bu ya, setuju ya? Kalau setuju nanti jadi keputusan ya, karena keputusan wajib belanja 50.000 udah tuh tahun 2023. Terus keputusan kenaikan pos-pos udah. Tadi ada usulan lagi, ada Umi ya. Kalau bisa SAU jangan 35% ya, naik ke 40. Ntar kita lihat. Ada nggak usulan itu? Ya. Nah, kemudian ini angsuran barang. Ya. Nah, ibu-ibu manfaatkanlah ini Bu, ya. Jangan hutang sama engkoh, ya. Kita ke toko engkoh biar dikesin aja sama koperasi. Ya, Bapak Ibu ngutangnya sama koperasi aja. Karena bunganya pasti lebih, bukan bunga ya, margin keuntungan kita lebih kecil kok. Ibu Bapak bisa nego, ya kan? Misalkan tahun ini harga barang 1 juta nih Bu ya.
Saya tahu ibu mau ngasih untung berapa nih buat koperasi. Gitu doang. 100.000 aja deh. Ya udah, kalau 100.000 nyicilnya berapa? Dijaga 5 tahun Pak Ryu. Ya jangan. 1 juta nyicilnya 5 tahun. Ya janganlah. Kalau cuma ngasih keuntungan 100.000, ya 5 kali lah lunas gitu kan. Waduh, saya bisanya cuma 10 kali di Pak Ryu. Ya jangan, kalau gitu marginnya jangan 5% lah. Naikin lah jadi 10%. Jadi yang wajar aja. Tapi harus lebih murah dari kalau ibu nyicil di tempat lain. Bisa nanya harga dulu. Hah? Bisa nanya harga dulu. Bisa. Bisa. Ibu bisa nanya harga di toko langsung aja. Pak Ryu, saya pengen beli HP. Di mana? Di toko itu tuh. Ibu tanya. Kok, saya mau beli HP ini berapa kok? Sekian. Telepon. Pak Ryu, harga tokonya sekian nih. Ikan. Saya mau nih. Setuju. Ya udah, saya transfer ya tokonya. Tapi sebelum saya tanya, ibu mau cicil berapa? Sekian kali. Ya udah, ibu tambahin aja 5% atau 10%. Kan ibu sendiri yang nentuin tuh harga sebenarnya. Saya cuma ngasih tawaran, koperasi kasih untung berapa? Karena apa keuntungannya itu ntar buat kita lagi. Mau, iya, ya emang harus mau ini. Karena sayang, uang kita di bank itu ada 60 jutaan, 66 juta. Saya pengennya tuh di bank nggak usah banyak-banyak, paling 10 juta, 20 juta udah di bank. Sisanya di ibu-ibu semua. Di kita semua nih uang. Kita pemilik, kita juga yang ngelola, kita juga yang ini yang gedein. Tapi kalau uang banyak di bank, buat apa? Ya. Makanya bukan saya suruh jadi penghutang-penghutang ya. Enggak. Artinya kalau ibu ada kebutuhan memang jangan ragu-ragu. Hubungi koperasi. Pak, kayaknya kipas angin saya udah oblak deh di rumah. Saya mau ganti AC deh dan kipas angin lagi. AC berapa sih? 5 juta? Boleh. Jangan AC yang 12 juta. Ya. Karena kita masih maksimal 10 juta. Ya. Karena kalau ibu maksimal misalkan, Pak saya ada yang 20 juta nih, saya mau belanja yang 20 juta. Ya habis uang koperasi buat dia doang ntar. Ya artinya bagi-bagilah. Nah, ini juga nih rumah tangga nih. Ya, ini yang punya AC kan banyak Bu ya. Ya, saya belum data aja ya. Kalau datanya ada, terus saya wajibkan lagi. Ya ini masih menghimbau ya. Kalau yang punya AC, ya udahlah hubungi koperasi, entar biar Pak Jaro ke rumah ya. Daftar harganya masih belum update ya. Masih 80.000. Enggak. Ibu mau servis nih. Pak Ryu bayarnya seminggu lagi ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting sama Pak Jaronya saya cash gitu kan. Kesian. Iya. Boleh. Makanya koperasi ini kan buat mensejahterakan, artinya jangan tersiksa. Jangan bikin siksa. Pak Ryu, saya butuh ini tapi nggak punya duit. Nah, kalau ada pinjaman lunak, asalnya koperasi memberikan pinjaman, nyaman nggak Ibu? Nyaman kan Ibu, duitnya ada. Kalau Ibu, Pak Ryu saya nggak bisa bayar, ya karena ada simpanan pokok simpanan wajib, saya potong aja itu. Boleh. Bapak, Ya. mami kendalanya AC ada di kamar. Nah. Satu. Nah. Kalau yang di luar itu apa? Pasangin, bagaimana? Di luar. Ya. Yang blawar itu. Ya. Gitu. Ya masalahnya Pak Jarwo itu tidak boleh masuk kamar saya, gimana ya? Susah. Ya AC-nya dikeluarin aja Bu, biar dia dikerjain. Ya Ibu yang ngeluarin lah kalau Ibu. Lah kan orangnya kagak boleh masuk, terus AC-nya di dalam. Ya AC-nya dikeluarin dulu, biar Pak Jarwo ngerjain di luar. Karena kita belum ada ini Bu, teknisi perempuan belum ada. Entar Pak Jarwo suruh pakai ini dulu kali. Ya artinya sebenarnya ada orang ketiga boleh Bu. Ibu misalkan ada anaknya Ibu nih, suruh temenin dulu. Ya kalau enggak tetangga Ibu dah. Ya nggak apa-apa, perempuan juga nggak apa-apa. Nah, jadi jangan jadi kendala Bu. Syariat Islam nggak bikin susah kok ya. Darurat nggak apa-apa Bu. Yang repot kalau Ibu ngunciin. Pak Jarwo udah masuk dikunciin lagi, itu repot tadi jangan. Ya. Baik. Nah, terus selanjutnya ini Bu. Nah, ini tabungan Bu ya. Tabungan kurban Bu. Jadi ini tabungan kurban. Kalau ini Bu, free ujroh nih, ini baru rencana saya. Kalau Ibu tawar, Pak, ujrohnya atau fee-nya buat tabungan saya jangan segini deh, 10.000 aja, ya nggak apa-apa juga. Jadi Ibu, kalau tahun depan mau kurban, daripada uangnya kepake duluan, saya nabung aja deh di koperasi. Buat kurban. Nanti keluarnya uang itu, ya pas Ibu mau kurban, Pak Ryu, uang kurban saya udah berapa nih saya mau kurban? Baru 1 juta Bu, saya masih nambahin 4 juta ya balik. Ibu tambahin lagi, tahun depan aja deh Bu. Ya udah nabung lagi.
Nah kalau ibu pas mau kurban, Pak, ini uang kurban saya udah berapa? Udah 6 juta. Wah, saya ambil deh. 5 juta saya buat kurban tahun ini. Yang 1 juta buat tahun depan lagi, saya nyicil lagi. Tapi Dia ambil atau disediakan? enggak, hewannya nanti ibu mau minta dibeliin apa ibu beli sendiri enggak? Kita nyiapin duitnya aja nih, duit ibu. Kita simpen, jangan ibu pakai karena ibu niatnya buat kurban. Ya, jangan sukarela, Bu. Ibu simpen buat kurban, besok diambil lagi. Pak, uang kurban saya ambil deh. Itu bukan kurban namanya, ya. Kalau kurban diambil nanti pada saat mau kurban. Ini di mana, di Widya apa ke Bapak langsung? Itu teknis Ibu bayar. Ya. Mau ke Bu Ida boleh, ke saya boleh. Ya. Kita bikinin bukunya nanti, Bu, ya. Nanti kita bikinin buku khusus, buku tabungan kurban. Jadi, nah ini transaksi ini 20 bukan berarti ibu nabung tambah 20 tabung. Enggak, sekali aja. Nih, saya mau kurban kambing rencana nih tahun ini. Dah. Udah ibu administrasi hitung-hitung buat beli bukunya lah gitu kan. Nah, uang itu tidak akan dipakai buat modal. Tapi itu akan dikeluarkan pada saat ibu butuh pas kurban. Ya. Kalau bilang, oh, udah berapa Pak Ri? Udah 2 juta. Kurban sekarang 5 juta baru ya. Terus ambilnya 2 juta, yang 3 juta saya ada nih dari anak saya. Ya ambil nggak apa-apa. Karena udah jatuh kurban kan. Tapi kalau belum kurban ibu mau ngambil, ya jangan. Kan niatnya mau kurban. Ya. Jangan diambil sewaktu-waktu. Makanya kalau emang niatnya, saya mau kurban. Ya, kapan kurbannya? Ini 3 bulan lagi misalkan. Ya udah jangan diambil, jangan sebulan diambil lagi. Itu bukan kurban namanya, sukarela aja jadinya ya. Nah ada investasi baru namanya mudharabah. Ya, kata tadi Pak Solin, kalau bisa ada mudharabah musyarakah, ya betul. Dikembangkan ya. Kita coba yang mudharabah dulu. Apa itu mudharabah? Nah, ini kita udah awali ya. Jadi ini anggota nih. Anggota kan nabung nih, ada Simpok, Simwa ke koperasi. Ya kan? Nah, sama koperasi uangnya diolah. Nah, olah dapat untung. Nah, untungnya dibagi lagi. Bagi hasil ke anggota. Ya. Nih. Dari mana? Dari pengelola kan. Ini kan jadi pengelola nih, contoh nih toko nih, saya pengelola. Saya dapat uang dari koperasi nih. Ya. Ini koperasi uangnya bapak-bapak kan di sini. Nah, saya kelola nih, ya. Saya investasiin buat anggota juga sebetulnya, buat kalau beli barang kan yang belanja anggota juga, ya kan. Buat anggota juga, tapi saya dapat untung. Maka ya dibagi buat koperasi, dibagi juga pengelola. Nah, koperasi untung nih, ya dibagi lagi buat anggota. Itu gitu skema mudharabah. Nah, sekarang skema mudharabah anggota ke koperasi atau pengelola, anggota ke pengelola, ya. Ke saya misalkan. Ibu pengen, Pak, saya udah punya usaha sebetulnya, Pak. Bikin kue-kue, ya, bikin makanan lah. Cuman saya kurang modal. Ya, artinya bukan dari nol ya. Dia udah punya usaha. Berapa modalnya? Saya butuh cuma 3 jutaan. Ya. Bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi keuntungan dari ibu itu, ya bagi aja koperasi berapa kek, gitu kan. Ya saya bisa bagi misalkan hanya 20% atau 50%. Udah nggak apa-apa, silakan. Selama modal koperasi masih, anggap setahun Pak ya, saya pinjam modal selama setahun. Ya terus setiap bulan keuntungan dibagi. Tapi kalau udah, Pak saya berhenti ya, setahun udah selesai, saya pulangin modalnya 3 juta. Dah, ya udah, koperasi udah nggak dapat lagi. Berikutnya udah nggak dapat lagi. Karena kan modalnya udah nggak punya. Tapi selama modal itu ada di ibu, ya selama itu juga koperasi itu kebagian, bagi hasilnya, gitu. Tapi kalau ibu misalkan, Pak modalnya saya cicil juga ya, nih saya cicil nih modalnya 500.000, berarti kan modal koperasi bukan 3 juta lagi kan, 2,5 kan? Nah, gitu. Berarti yang 2,5 itu modal koperasi, maka akan beda lagi ininya, persenannya. Mungkin jadi nggak 15%. Jadi 12% atau 10%. Tapi saya berharap pakai aja dulu, mulangin sekaligus aja. 3 juta gitu, jangan dicicil. Selama setahun misalkan gitu. Terus pertanyaannya Pak, kalau rugi gimana? Tuh. Prinsipnya kalau rugi, koperasi harusnya rugi. Harusnya rugi. Tapi kan nggak mau. Ibu mau uangnya 20 juta hilang. 3 juta hilang nih. Karena ada anggota yang nggak bisa mulangin modal. Nggak mau juga kan? Ya makanya, kalaupun kejadian begitu, udahlah untungnya nggak usah dibagi, yang penting modalnya dipulangin lah gitu kasarnya, ya kan? Yang penting modalnya dipulangin, kan itu punya milik rame-rame. Ya. Untung nggak usah dibagi lagi, tapi modal harus dibagi. Dan ini udah Bu ya, di bulan Januari kemarin sudah ada anggota kita yang investasi akad mudharabah sudah ada. Nah saya berharap para anggota yang punya usaha-usaha
Ya memang masalahnya kita belum bisa butuh kasih modal yang banyak ya. Yang maksimal mungkin 10 juta dulu deh. Ya. Baru saya butuh 10 juta deh kalau emang cuma 10 juta. Buat apa? Buat usaha saya ini saya mau kembangin. Pokoknya ntar sekian persentase saya bagi buat koperasi dari keuntungan saya. Ya, kan enak kan? Koperasi tinggal tunggu untungnya aja gitu kan. Tapi nggak usah gede-gede kasih koperasi. 15 sampai 25 lah. Jangan 5% juga, kasihan juga ya. Ya, kalau bisa ya, itu nego aja nego ya. Nah, terus usulan nih, masalah dana cadangan ya. Dana cadangan ternyata Bu, pas saya cari di Google, dana cadangan tuh harus minimal 20% Bu ternyata. Nggak boleh 12,5%. Ini berkat canggih nih ya. Jadi 20% minimal. Makanya saya usulin untuk alokasi tahun usulan tahun 2000 ini 2005 maksudnya ya. Bukan 2003 nih yang 2003 sekarang. Untuk cadangan modal tadi 12,5 jadi 20%. Karena ini minimal 20%. Nah, buat anggota pemilik yang tadi 35 nih sekarang 35 jadi 45. Usulan saya bukan 40 lagi, 45. Nah, berarti ada yang dikurangin dong. Ada. Apa yang dikurangin? Pengurus yang di bawah selesai jadi 10% aja deh pengurus. Ya. Rela nggak nih pengurus dikurangi deh? Ya. Kan katanya mau naikin anggota. Atau karyawan yang 12,5 jadi 5%. Loh, kok karyawan kecil? Emang karyawan cuma 1 orang. Cukup dari toko aja ininya bonusnya juga udah cukup lah. Ya. Bisa ya dari nanti buat ininya dia THR-nya dari toko aja. Nggak usah dari 5% ini. Ini 5% ini kalau ini aja ada keperluan dia keluarin ya. Tapi kalau buat THR dari toko aja cukup bisa di inilah. Nah, pendidikan tetap 10%. Karena apa? Kita mau banyak pertemuan buat minter-minterin ibu, bapak ya. Kemudian sosial. Ya, sosial dikurangin ya. Karena kita berharap ibu udah sejahtera, nggak perlu minjem-minjem duit lagi sama koperasi buat bayar sekolah Harapannya gitu ya. Jadi cukup 5% aja kita. Kemudian, untuk daerah kerja 5%. Ya. Jadi saya pengennya nih, kan kita di lingkungan RT 2 nih, numpang lagi. Itu waladun soleh itu masih gratis. Nah, saya pengen dari pembangunan daerah ini kita keluarkan buat pengurus RT 02. Berapa? Ya nanti saya mau nego dulu ya. Nggak mungkin hari ini kita dapat semuanya dikeluarin, ya enggak. Kita cicil aja dulu tiap bulan sampai gocap. Ya. Jadi ini setuju nggak nih usulan nih? Cadangan modal 20%, pemilik 45%. Ya. Jadi ibu tambah gede lagi SAU-nya. Itu pun kalau ibu transaksinya banyak. Kalau kagak ya kecil-kecil juga ya. Wah, baik, udah terima kasih deh tuh. Ya. Oh, alhamdulillah udah azan ya. Jadi acaranya setelah ini coba kita lihat lagi. Oh iya, door prize ya. Iya betul door prize. 5 lagi ya. Baik. Saya ingin door prize Bu ya, bentar Bu ya. Aduh. Ya. Siap. Ibu catat Bu ya. Door prize. Tadi Pak Ridwan udah keluar belum tuh namanya? Kalau udah keluar. Aduh, maksudnya udah muncul belum? Belum ya. Oke. Ibu ya. Bu Rini, nggak datang ya? Bu Rini. Mana Bu Rini? Oh, ada. Ya Allah, nggak kelihatan. Dapat ya Bu Rini ya, 25.000 buat belanja. 25.000 ya. Semuanya 25. Pak Kurdi. Mana Pak Kurdi? Ajan ya, ada ya. Pak Kurdi masukin ya. Jajan tugas dia. Baik, Pak Kurdi. Dapat Bu ya. Terus lagi. Up. Bu Ela. Dapat ya. Ada. Iya, betul. 2 lagi Bu ya? Ada nggak? Dapat. Alhamdulillah.
Tinggal satu ya Bu ya? Satu lagi. Bu Anissa, nggak ada ya? Jadi Pak Dini nggak ada ya? Oke. Ini udah ada daya tarik aja nggak tertarik? Karena cuma 25.000 coba kalau 1 juta door prize ya. Wah, desek-desekan kali. Lewat ya? Nggak ada. Masih ada kesempatan Bu, karena namanya belum saya remove ya. Kalau yang belum dapat ada di sini belum di remove. Ndang, mana Ndang? Oh ada. Udah Bu ya habis ya? Ah udah habis Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Ya acara selanjutnya Ramah Tamah ya. Sebelumnya doa ya. Doanya ada Pak Ustadz, minta doanya Pak Ustadz. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم Amin. ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا حامدا حمدا يرضي عودا بمسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عليم السلطان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم أعين عليك بسكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الإثار اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر به أمورنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم يسر ولا تعسر كل الأسر من الأسر كل الأسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Alhamdulillah minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dengan berdoa kita akhiri acara kita. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, semoga berkah Bu ya, doakan koperasi kita semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita foto bersama dulu ya. Foto bersama nih. Backgroundnya ini ya. Ibu nanti yang ibu-ibu bisa duduk, yang bapak-bapak berdiri. Bang, foto dari sana Bang ya. Nah, ibu-ibu duduk dari sono. Nah, berapa ibu-ibu?